Cewek yang dibantu keluarga gue ternyata regresi juga. Gayanya sombong banget kayak merak. Dia bilang, aku mau tinggal di sini, tapi tante harus jamin kalau anak tante bakal jaga jarak dari aku. Jangan ajak ngobrol, jangan berani deket-deket. Dan yang paling penting, jangan sampai jatuh cinta sama aku. Detik itu juga, gue sadar kalau Bianca Snow beneran sudah balik ke masa lalu. Di kehidupan sebelumnya, gue cinta mati sama dia melebihi nyawa gue sendiri. Gue bakar duit dan semua koneksi cuma buat angkat dia. Jadi bintang paling top di dunia hiburan. Tapi pas dia sudah di puncak kesuksesan, hal pertama yang dia lakuin malah gandengan sama selingkuhannya dan terang-terangan ngumumin tanggal nikah mereka di depan publik. Terus pas paparazzi mulai bongkar hubungan lama kita, dia ketakutan reputasinya bakal hancur. Tanpa ampun, dia tega banget ngebunuh gue dan ngebiarin gue kebakar sampai jadi abu di tengah kepungan api. Pas gue terbangun lagi di masa lalu, gue bersumpah bakal bikin dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Gimana hidupnya bakal hancur berkeping-keping. Kenalin ya, nyokap gue bilang dengan lembut, ini Bianca Snow, teman sekolah barumu. Mulai hari ini, dia bakal tinggal bareng kita di ruang tamu, berdiri seorang cewek tinggi. Gayanya simple, tapi mukanya dingin banget pas ngeliat gue. Padahal ini pertama kalinya dia masuk ke mansion mewah gue. Tapi dia santai banget, nggak ada rasa malu atau minder sama sekali. Bianca ngomong dengan nada sombong. Aku mau tinggal di sini, tapi tante harus jamin anak tante nggak bakal ganggu aku. Jangan ajak aku ngobrol, jangan berani deket-deket. Dan yang jelas, jangan sampai jatuh cinta sama aku. Nyokap gue langsung cengok denger omongannya, sampai nggak bisa bereaksi buat waktu yang lama. Bianca, apa kamu ada masalah sama anak tante nggak kok? Aku cuma mau kasih batasan yang jelas saja. Semoga tante paham. Jawab Bianca sambil ngelirik gue dengan tatapan super cuek. Di situ gue makin yakin kalau Bianca Snow ini juga regresi. Soalnya di kehidupan sebelumnya, pas hari pertama dia datang ke rumah gue, dia nggak sesombong ini. Dulu dia kelihatan sangat hati-hati dan sopan. Padahal gue baru sadar kalau itu semua cuma akting doang. Awalnya, dia berakting kayak kelinci putih yang polos dan malang. Dan si bodoh yang ketipu sama tampang sucinya itu jatuh terlalu dalam sampai-sampai reputasi. Nyawa. Dan keluarga gue jadi taruhannya. Pas inget gimana di kehidupan lama dia bius gue sampai pingsan terus ninggalin gue buat dimakan api. Rasa sakit yang nyesek itu bener-bener kerasa lagi di sekujur tubuh gue. Gue jalan ke sofa, duduk dengan santai, terus bilang dengan nada dingin. Kayaknya cewek yang mama bantu ini nggak betah deh di sini. Gimana kalau kita ganti orang lain aja, biar dia nggak buang-buang slot beasiswa kita. Di kehidupan sebelumnya, fans group milik keluarga gua memang mensponsori 10 siswa dari daerah pelosok yang miskin. Dan Bianca Snow adalah salah satunya. Ibunya meninggal pas dia masih kecil. Dan bapaknya itu penjudi berat yang kabur karena terlilit utang. Karena kasihan sama nasibnya, nyokap gue nawarin dia buat pindah ke sekolah di kota. Akhirnya Bianca datang ke rumah gue. Tapi ternyata peribahasa air susu dibalas air tuba itu nyata. Ada orang yang emang dasarnya sampah dan gak tahu terima kasih. Mau dikasih hati pun bakal tetap sia-sia. Bukan gitu maksud aku. Jangan putar balik omongan orang dong. Bianca langsung panik pas denger usulan gue buat gantiin dia. Dia gak bodoh. Di kehidupan sebelumnya, gue emang cinta mati sama dia. Gue tuangin semua harta dan koneksi cuma buat dorong dia ke puncak dunia hiburan. Cuma dalam waktu 3 tahun, Bianca jadi artis papan atas. Dapat penghargaan Artist of the Year berkali-kali. Dan dapat kontrak endorse jutaan dolar. Dulu dia emang bersinar banget. Tapi sekarang pas balik ke masa lalu, dia cuma siswi care yang makan aja susah. Kalau dia sampai kehilangan sponsor ini, pilihannya cuma putus sekolah dan kerja kasar. Walaupun dia punya bakat nyanyi, nari, atau akting. Kalau nggak punya ijazah SMA dan nggak ada koneksi sama sekali, apa dia pikir bisa sukses lagi kayak dulu? Cuma mimpi Bianca itu nggak bodoh. Dia tahu kapan harus jual mahal dan kapan harus nurut. Tapi dia kepedean. Gue ini orang yang dibunuh sama dia di masa lalu. Kalau sekarang gue punya ketertarikan sama dia, ketertarikan itu cuma keinginan buat balas dendam. Injek-injek dia ke lumpur, dan balikin dia ke lubang kemiskinan tempat asalnya. Hari ini adalah hari pertama semester baru, beres sarapan.
Mobil Paman Charlie sudah nunggu di luar. Pas gue baru mau masuk ke mobil, tiba-tiba ada yang teriak, "Paman Charlie, tungguin aku." Seseorang yang bawa ransel lari nyamperin kita. Sambil ngos-ngosan, Bianca langsung mau buka pintu belakang. Tapi pas dia lihat gue, dia langsung mematung. Sedetik kemudian, dia ngebanting pintu itu, terus buka pintu depan buat duduk di samping supir. Paman Charlie kelihatan bingung dan ngelirik gue, seolah-olah nanya ada apa. Pas gue mau ngomong, tatapan dingin Bianca sudah tertuju ke gue. "Felix Vance, aku sudah bilang kan kemarin, jangan ajak aku ngobrol, jangan berani deket-deket. Gue nggak tahan buat nggak ketawa. Ini mobil keluarga gue nggak suka satu kendaraan sama orang asing. Turun lo sana." Muka Bianca langsung kaku. Dia pasti nggak nyangka gue bakal ngebales kayak gini. Di kehidupan sebelumnya, sejak pertama kali dia pindah, gue selalu baik dan ramah banget sama dia. Pas gue sadar kalau gue punya perasaan sama dia, gue manjain dia habis-habisan. Baju branded, tas mewah, apapun yang dia mau pasti gue kasih. Pas ulang tahunnya yang ke-18. Gue bahkan beliin dia kapal pesiar pakai duit jajan gue sendiri sampai bokap nyokap gue geleng-geleng kepala. Cuma gara-gara dia bilang gak pernah keluar negeri, gue ajak dia main ski ke Norwegia dan lihat aurora di Finlandia. Setiap kali liburan sekolah, nyokap bilang gue sudah gila karena cinta. Dan teman-teman gue terang-terangan bilang kalau gue ini cuma babu yang menyedihkan buat Bianca. Kalau dipikir-pikir, dulu gue emang budak cinta level dewa. Gue ngejar-ngejar dia selama 10 tahun cuma buat berakhir kehilangan segalanya. "Felix, aku kan cuma mau numpang. Masa kamu pelit banget sih?" Muka Bianca langsung cemberut. Dia jelas nggak seneng karena batasan yang dia bangga-banggain mulai keganggu pas dia lagi butuh tumpangan. Gue jawab dengan nada datar, "Emang gue kenal lo, atas dasar apa lo minta tumpangan di mobil gue?" Bianca akhirnya keluar sambil ngebanting pintu keras-keras. Gue bahkan gak sudi ngelirik dia sama sekali. "Paman Charlie, jalan, gue sekolah di SMA swasta elit." Karena niat awal nyokap mau bantuin dia. Dia juga dipindahin ke sekolah yang sama kayak gue. Umur kami emang sama. Dia masuk kelas 3, sedangkan gue di kelas 5. Di hari pertama saja, gosip soal Harry Carter, si tukang bully sekolah yang terkenal kejam, dan si murid baru ini langsung nyebar kayak api. Katanya si Bianca ini nekat tembak dia duluan. "Harry, aku suka sama kamu. Bisa nggak aku jadi pacar kamu?" Pengakuan berani ini bener-bener kayak bom yang bikin geger satu sekolah. Semua orang sibuk ngosipin hal itu. Ternyata begitu dia regresi. Hal pertama yang dia lakuin adalah lari ke pelukan cinta sejatinya di masa lalu. Kelihatannya Bianca emang cinta mati sama Harry Carter. Gue inget Pang, orang yang paling dia cintai emang cuma si Harry ini. Tapi gara-gara si Harry ini miskin mampus, Bianca nggak bisa serakah mau semuanya. Ujung-ujungnya, demi karir, dia tega banget buang cintanya. Yap, dia cuma jadiin gue batu loncatan. Dan si Bago ini malah ngira dia beneran lulus sama perjuangan gue. Gue kira itu takdir sama cinta sejati. Padahal mah zong. Tiap kali gue gelontorin duit buat modalin dia, Bianca selalu bilang, "Tunggu ya sampai aku menang aktris terbaik. Nanti aku bakal spill hubungan kita ke seluruh dunia." Tapi nyatanya, Jia emang gue publik, tapi bukan sama gue, malah sama si preman kampung itu. Harry Carter, cowok yang dulu cuma bisa gandeng dia lari-larian di jalanan sambil masakin bubur hambar doang. Abis go public, si Bianca malah nangis bombay di depan gue. Katanya dia cuma anggap gue sahabat doang. Gila nggak tuh? Padahal katanya dia udah nyoba maksa buat cinta sama gue tapi tetap nggak bisa. Bahkan dia berani bilang, "Makasih ya buat semua yang udah kamu lakuin bertahun-tahun ini. Aku bakal bales budi kok. Tapi aku nggak bakal pernah mau nikah sama kamu." Temen baik pala lope yang 10 tahun gue nemenin dia, bener-bener korbanin segalanya demi karier dia. Dari anak sultan yang hidupnya santuy, gue sampai ngerendahin diri buat ngemis jatah syuting, beli naskah, sampai lobi-lobi sutradara, demi jagain dia dari sisi gelap dunia artis. Gue harus akrab sama orang-orang palsu dan minum-minum sampai lambung pendarahan. Pas dia udah di puncak, dengan muka temboknya dia bilang cuma anggap gue temen, bener-bener bikin melek. Biarpun 10 tahun darah, keringat, sama cinta gue di reset gitu aja gara-gara satu kalimat,
Gue cuma bisa telan pahit dan doain si Bianca sama preman itu bahagia. Habis itu gue pulang. Selama bertahun-tahun itu, gara-gara gue cuma fokus ke karier Bianca. Bisnis keluarga gue jadi mangkrak dan mulai bangkrut. Ngelihat ortu gue menua dengan cepet bikin gue ngerasa bersalah banget. Pas gue baru mau mulai nata hidup lagi, tiba-tiba si Bianca malah nelpon. Ternyata ada paparazi yang dapat foto dia sering keluar masuk rumah gue dulu. Dan foto itu dijual ke saingannya. Buat seorang artis yang baru aja spill tanggal nikah, ini tuh bencana besar. Bianca nelpon minta solusi. Dia ngajak ketemuan di sebuah pondok kayu di gunung. Awalnya gue tolak, tapi dia mohon-mohon mulu. Sumpah kalau ini pertemuan terakhir, katanya kalau gue bantu sekali ini aja, dia nggak bakal ganggu hidup gue lagi. Habis mikir lama. Akhirnya gue setuju. Pas nyampe sana, si Bianca malah ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Habis minum teh yang dia kasih. Gue langsung pingsan, pas sadar, tangan gue udah diikat kenceng di tiang sama dia. Dan si Harry, tempat itu baunya udah penuh bensin. Demi jaga image sucinya sebagai artis, dia rencana mau bunuh, gue pakai cara paling sadis. Sebelum nyalain apinya, dia sempet-sempetnya akting nangis, Bombay, Felix. Maaf ya, aku nggak punya pilihan lain. Kamu tahu terlalu banyak soal masa lalu. Kalau kamu spill ke media, karier aku tamat. Gue berontak sekuat tenaga, nyoba lepasin talinya, tapi sia-sia. Gue cuma bisa melototin dia. Bianca Snow, lo masih punya otak nggak sih? Lo lupa siapa yang bikin lo bisa jadi kayak sekarang. Si Harry berdiri di sampingnya, terus motong omongan gue dengan dingin. Emang lo siapa lo pikir Bianca gue nggak bisa sukses tanpa bantuan lo? Sayang, jangan buang-buang napas buat sampah kayak dia. Nyalain apinya. Ayo cabut. Ujung-ujungnya, gue dibakar hidup-hidup sama pasangan bajingan itu. Gue baru ingat kalau Bianca gak pakai HP aslinya pas nelpon gue. Dia pakai HP gelap. Dia udah ngerencanain pembunuhan gue. Bahkan sebelum dia nelpon, pas gue tewas, roh gue melayang-layang ngelihat ortu gue yang udah rentah lapor ke polisi. Tapi semuanya zong. Nggak ada petunjuk, nggak ada bukti. Kasusnya benar-benar buntu. Setahun setelah gue mati, nyokap depresi berat dan akhirnya bunuh diri. 3 bulan kemudian, bokap juga nyusul. Gara-gara si Bianca Snow itu, gue kehilangan nyawa sama semua keluarga gue. Mungkin langit ngerasa kasihan lihat nasib gue yang ampas banget. Makanya gue dikasih kesempatan buat lahir kembali. Katanya karma itu pasti datang. Cuma masalah waktu doang. Sekarang, giliran gue buat bikin perhitungan sama 2 sampah itu, malemitu, pas gue baru beres mandi di lantai atas, gue denger suara berisik dari balik pagar halaman. Pas gue lihat lewat jendela, ada gerombolan bocah motor lagi nongkrong di jalanan. Ada satu cewek pakai seragam sekolah warna biru, turun dari boncengan sambil benerin rambutnya. Ternyata itu, si Bianca Snow, dia masih asyik pamitan sama Harry Carter. Dia sempet jalan 2 langkah, terus lari balik cuma buat nyium pipi si Harry. Temen-temennya langsung heboh sweet-sweetan. Harry mukanya tengil banget, bangga parah. Anjay, Bianca, lo beneran tinggal di sini? Salah satu bocah motor itu teriak. Gue denger rumah di sini harganya $20.000 per meter. Tante lo kerja apaan sih kok tajir melintir? Kapan-kapan bolehlah kita mampir nongkrong. Gue juga mau lihat dalamnya mansion harga $20.000. Itu kayak gimana? Gue juga Bianca diam sebentar. Suaranya langsung dilembut-lembutin. Coba nanti aku lihat dulu ya. Orang tua aku nggak suka ada orang asing masuk rumah. Ya, jangan gitu lah. Masa abang Harry dibilang orang asing. Dia kan calon menantu bokap lo nanti. Minggu depan kan, Harry ulang tahun. Gimana kalau kita party di rumah lo aja? Biar kita bisa flexing rumah mewah lo. Ide bagus tuh, pikirin lah. Semuanya nungguin jawaban si kakak Snow ini. Habis dia bentar, si Bianca jawab, kasih aku waktu beberapa hari ya. Nanti aku coba tanya bokap dulu. Sorakan pecah lagi. Gokil. Kak Bianca emang paling mantap deh. Jangan sampai gagal ya. Gue spontan ketawa remeh. Gue ngerasa hidup gue yang dulu bener-bener ampas. Gak nyangka si Bianca ini palsu banget. Atau mungkin di kehidupan sebelumnya, akting dia emang terlalu jago pas di depan gue. Ya, namanya juga calon aktris. Gue jadi penasaran. Gimana jadinya kalau gue turun sekarang juga terus gue bongkar semua kebohongannya. Pasti bakal jadi pemandangan yang epic. Sayangnya
Pas si Bianca masuk halaman, geng motor itu langsung cabut, sampai pembantu rumah pun tahu kalau dia lagi pacaran. Di sekolah, gosipnya makin liar lagi. Gaya pacaran dia sama si Harry norak banget. Pamer sana-sini. Mau di sekolah atau di luar, mereka selalu nempel terus kayak perangko, pamer kemesraan. Di saat yang sama, rumor kalau si Bianca ini anak sultan makin kenceng aja. Ada yang posting foto dia masuk ke perumahan elit. Ada juga yang lihat dia turun dari mobil Rolls-Royce Cullinan di depan gerbang sekolah. Kisah anak sultan jatuh cinta sama preman sekolah. Narasi yang bener-bener bikin orang baper. Dalam semalam, hubungan mereka dianggap kayak dongeng modern. Sabtu pagi, gue sama nyokap lagi asik sarapan pas si Bianca turun dari lantai 2 dengan gaya sok kalem. Bianca panggil nyokap, dia cuma ngangguk nyapa, abis basa-basi bentar. Si Bianca ngelihat nyokap gue dengan ragu sebelum akhirnya mulai beraksi. Tante, ada temen aku yang ulang tahun minggu ini. Boleh nggak kalau aku pinjem rumah ini buat ngadain party? Gila. Dia bener-bener punya muka tembok buat minta izin kayak gitu. Nyokap gue kelihatan kaget. Ekspresinya agak aneh gitu. Kamu mau bikin pesta di sini, Bianca? Paman fans kamu itu nggak suka rumah yang rame dan berisik. Jadi maaf ya, jawabannya nggak boleh. Pas denger penolakan itu, Bianca langsung kelihatan kecewa berat, tapi dia tetap nggak mau nyerah. Masa setengah malam aja nggak boleh, Tante? Aku udah janji sama mereka. Gue cuma bisa mendengus sinis. Emang bener ya, kalau kita hidup cukup lama, kita bakal ngelihat segala macam drama. Dia udah janji sama mereka, emangnya dia siapa berani janji-janji gitu. Emang ini rumah bapaknya. Nyokap gue tetap teguh sama pendiriannya. Soalnya paman fans bener-bener nggak suka rumah penuh orang. Maaf ya Bianca, ini masih pagi kok. Kamu bisa kasih tahu teman-teman kamu kalau rumah kita lagi nggak kondusif. Bianca akhirnya diem. Dia cepet-cepet minum susunya, terus siap-siap mau cabut. Kamu nggak sarapan dulu, tanya nyokap gue heran. Kaksen bercanda. Aku ada janji sama orang. Jawab dia. Nyokap gue sempat mau ngomong sesuatu, tapi akhirnya cuma bilang, Bianca, ada satu hal yang mau Tante ingetin. Kamu sekarang lagi di tahap krusial kelas 12. Semuanya harus prioritasin belajar. Jangan sampai salah jalan. Ngerti kan? Bianca berhenti, dia muter balik dan ngelihatin kita dengan muka serius. Sebenarnya apa sih yang mau Tante omongin ke aku? Nyokap gue diem bentar. Terus dengan nada kayak orang tua yang peduli, dia nasihatin, Tante denger kamu lagi pacaran, Tante cuma mau ingetin kalau di tahap ini. Belajar itu yang paling utama. Lulus dengan nilai bagus dan masuk kampus impian itu kuncinya. Nyonya, Vance, aku mau tegasin satu hal ya. Meskipun kalian yang biayain hidup aku, bukan berarti kalian bisa ikut campur soal urusan asmara aku. Bianca bales dengan nada nantang. Gue sebenarnya setuju sih sama omongan dia barusan. Gue harusnya bilang ke nyokap buat hargain nasib orang lain dan buang jauh-jauh sifat sok pahlawannya itu. Mata Bianca langsung melotot ke arah gue. Kelihatan bener-bener emosi. Felix Vance, gak usah duduk di sana sambil ngeledek gue ya. Emang kenapa kalau lu kaya gue udah pernah ngerasain hidup kayak gitu. Tapi kali ini gue gak bakal pernah ngelepasin Harry. Buang deh semua ide busuk lu soal gue. Gue hampir aja ketawa ngakak denger itu. Kalau gitu cabut aja dari sini, pakai duit beasiswa yang keluarga fans kasih ke lu. Nyewa kosan satu kamar di luar sana gak susah kan. Mau pindah sekarang, gue panggilin paman Charlie nih buat bantuin lu. Dia langsung mingkem, gigit bibir, terus bales dengan keras kepala. Lu gak punya hak buat ngusir gue. Lu sendiri yang undang gue kesini. Gila ya, muka tembok banget nih cewek. Tapi ya jelas lah, mana mau dia pindah. Di satu sisi ada villa mewah raksasa dengan fasilitas lengkap. Di sisi lain cuman kamar kosan sempit yang kumuh. Orang bego pun tahu mana yang harus dipilih. Belum lagi, semua orang di sekolah ngiranya dia itu anak orang kaya. Kalau dia pindah, gimana caranya dia bisa tetap jaga image itu? Mungkin karena suasana di antara kita udah makin panas, nyokap gue langsung nengahin. Udah, kalian berdua berhenti berantem. Bianca ngasih tatapan tajam ke gue sebelum akhirnya pergi. Nyokap cuma bisa ngelihatin punggungnya sambil ngehela napas. Ibu nggak nyangka sifatnya bakal kayak gitu. Biarin aja dia pindah. Kita bisa kok tetap kirimin duit buat biaya hidupnya. Uzule gue. Nyokap mikir bentar. Nanti ibu coba ngobrol lagi sama dia pas ada waktu ya. Karena Bianca mau main peran jadi serigala jahat.
Gue mutusin buat bantuin dia mewujudkannya dari apa yang gue tahu di kehidupan sebelumnya. Dia sama Harry itu ngelakuin hubungan intim pas ulang tahun itu juga di dalam tenda butut di atas atap. Mereka padahal baru kenal beberapa hari doang. Kenapa gue bisa tahu sedetail itu? Soalnya di masa lalu, setelah Bianca narik Harry buat umumin pernikahan mereka, si Harry itu sengaja ceritain semuanya buat ngerendahin gue. Felix, mending lu nyerah aja deh. Cewek itu nggak bakal pernah lupa sama laki-laki pertamanya. Lu tahu nggak kado ulang tahun gua yang ke-18 apa? Itu Bianca, dia kasih semuanya ke gua tanpa sisa di tenda atas atap itu. Dia bilang dia nggak bakal pernah lupain hari itu seumur hidupnya. Nggak bakal lupa gimana rasanya pas bareng gue. Lu mana bisa tandingin gua? Lu itu cuma kacungnya doang. Kalau lu nggak ada gunanya, dia udah buang lu dari 800 tahun yang lalu. Kata-kata yang nusuk hati itu masih terngiang-ngiang di telinga gue. Gue pelan-pelan ngepalin tangan. Mikir dalam hati, gak bakal pernah lupa hari itu seumur hidup ya. Gue harap di kehidupan kali ini, gue bisa bikin hari itu. Jadi pengalaman yang sama-sama gak terlupakan buat kalian berdua. Gue nyari resor yang ratingnya tinggi di internet, terus ngajakin seluruh keluarga buat liburan akhir pekan selama 2 hari. Tumben banget kamu tiba-tiba pengen jalan-jalan, tanya nyokap heran. Oh, gak apa-apa kok. Aku cuma ngelihat papa akhir-akhir ini sibuk banget. Dan mumpung dia ada waktu luang, aku pengen kalian berdua rileks dikit, aku yang bayarin semuanya. Oke, aduh, ibu lagi malas pergi nih. Katanya, gak jauh kok mah, cuma 1 atau 2 jam naik mobil. Aku kan udah gede. Ini pertama kalinya aku mau berbakti. Masa ditolak sih, sakit banget loh hati aku. Gue pura-pura kecewa gitu. Nyokap akhirnya goyah juga. Ya udah deh. Ibu tanya papa dulu ya, dia ada waktu apa nggak? Berkat bujukan maut nyokap, akhirnya bokap setuju buat libur pas weekend. Malamnya, pas gue tahu Bianca lagi ada di dekat situ, gue sengaja ngomong kenceng-kenceng ke pelayan Leo. Paman Leo, Sabtu dan Minggu besok orang tua aku mau pergi ke resort keluarga Lin. Coba tanya orang rumah yang lain, ada yang mau ikut apa nggak? Biar aku pesenin kamar tambahan. Baik, Tuan Muda Felix. Jawab pelayan Leo sambil jalan pergi. Gue sempet ngeliat sekilas Bianca lagi mikir keras. Gue tahu banget nih, dia pasti lagi ngerasa dapat kesempatan emas. Pas hari Sabtunya tiba, gue bikin alasan ke nyokap kalau gue nggak bisa ikut ke resort. Terus, gue undang sekelompok teman sekelas buat makan malam bareng. Kok makan di luar sih? Padahal masakan koki rumah lu jauh lebih enak loh. Natalie, teman dekat gue, nanya heran, malam ini kita balik ke rumah gue aja yuk buat nonton film atau main game. Ajak semua anak-anak. Bokap nyokap gue lagi nggak ada di rumah weekend ini. Gabut banget kalau sendirian. Uzul gue, mantap tuh. Lagian sekarang kan malam minggu. Gue tanya yang lain dulu ya. Bal, Natalie, gue buka HP gue lewat kamera keamanan. Gue ngeliat Bianca, Harry, sama geng motornya udah nyampe di rumah gue. Mereka ketawa-tawa sambil teriak-teriak di ruang tamu. Bener-bener kayak nggak ada aturan. Nggak lama kemudian, ada yang ngambil botol. Lafit sama Romani Conti dari gudang wine koleksi bokap gua. Mereka sorak-sorai. Why bro? Lihat nih, gue nemu apa. Seluruh geng langsung heboh, gila-gilaan. Ayo minum. Nggak ada yang boleh pulang sebelum kita telar. Tiba-tiba HP gua getar. Ternyata dari pelayan Leo. Ada apa? Paman Leo Tuan Muda. Temen-temennya Bianca berisik banget. Mereka bahkan berani ambil wine koleksi kesayangan Tuan Besar. Tuan Muda yakin gak mau ngusir mereka sekarang gak apa-apa paman. Biarin aja, mereka minum sepuasnya. Yang penting pastiin mereka gak ngerusak furnitur ya. Jawab gua, makin banyak mereka minum, makin bagus. Alkohol itu kan bahan bakar keberanian. Bianca Snow, jangan kecewain gue ya. Pas malam makin larut dan kita selesai makan. Gue pesen beberapa taksi terus bawa teman-teman sekelas gue balik ke rumah. Di rekaman kamera, Bianca sama Harry udah asik nyosor di tangga. Air liur mereka benar-benar berantakan. Kelihatan banget mereka udah mau lanjut ke menu utama. Pas rombongan gue sampai gue cek kamera lorong, sepasang burung cinta yang lagi liar itu ternyata udah baru aja masuk ke kamar tamu di lantai 3. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Geng motornya udah nggak ada di ruang tamu. Gue udah nyuruh pelayan Leo buat giring mereka ke halaman belakang biar nggak ngerusak surprise-nya. Gue langsung ajak teman-teman naik ke lantai 3. Bukannya kita mau mabar, ngapain ke lantai 3 sih, tanya. Natalie bingung. Di lantai 3 ada ruang gaming kok.
Gue bohongnya lancar banget, no cap. Pas gue buka pintu, teman-teman gue langsung masuk dan seketika membeku di atas kasur. Ada 2 orang lagi asik bergumul, lengkap sama suara-suara yang nggak bener. Wah, udah kayak nonton film dewasa live nih. Ya Tuhan, apa-apaan nih? Salah satu temen gue teriak, kaget. 2 orang di kasur itu sadar, ada yang nggak beres dan langsung nengok. Si Bianca teriak melengking banget. Sumpah kenceng bener sampai atap mau roboh. Muka paniknya saat itu. Andai bisa gue foto, bakal gue pajang selamanya deh. Mereka berdua langsung panik dan buru-buru nyari baju buat nutupin badan. Gue bilang pelan-pelan, Bianca Snow, lagi ngapain lu? Loh, itu kan Bianca. Si anak pindahan itu ada yang langsung kenalin dia. Terus itu Harry Carter kan, ngapain mereka di rumah lu? Mana gue tahu, gue cuma angkat bahu, pura-pura bego aja. 2 sejoli itu masih ribet nyari baju sambil loncat-loncat kayak monyet di depan semua orang. Kocak abis sumpah. Boleh gue videoin gak nih? Tanya salah satu temen gue yang kepo. Si Harry akhirnya meledak dan ngebentak. Mata lu pada buta ya? Gak lihat apa di sini ada orang kabut lu semua. Semuanya ngeliatin dia. Terus nengok ke gue, lu siapa berani nyuruh-nyuruh kita pergi bales? Salah satu teman sekelas gue. Lu berdua tuh yang ngapain? Ini namanya masuk tanpa izin. Tahu nggak? Teriak Harry. Gue cuma bisa nyengir lihat 2 orang tolol ini. Oh, jadi lu tahu istilah masuk tanpa izin. Bianca Snow, gila ya lu. Berani banget bawa cowok ke rumah gue buat macem-macem. Emang lu semiskin itu sampai nggak mampu sewa hotel mulai hari ini? Gue bakal bener-bener mikir ulang apa keluarga fans perlu lanjut buat nyeponsorin lu. Sekarang, bawa cowok murah lu ini dan cabut dari rumah gue. Harry langsung matung dan nengok ke Bianca dengan muka serem. Apa-apaan nih? Ternyata ini bukan rumah lu. Bianca cuma bisa nahan marah. Matanya merah bener pas natap gue seolah gue udah bunuh bapaknya. Felix Vance, lu licik banget ya. Sengaja pakai cara kotor ini biar gue mau sama lu mimpi aja lu. Temen-temen sekelas gue langsung nengok ke gue secara barengan. Udah kayak lagi nonton bioskop sambil makan popcorn. Gue berasa kayak disambar petir. Saking marahnya gue malah ketawa. Bianca, kalau otak lu udah geser, mending ke dokter deh. Gak usah gonggong kayak anjing gila di sini. Hati-hati ya. Bisa aja gue tuntut lu atas pencemaran nama baik. Harry ngumpat kasar, buru-buru pakai celananya, dan langsung mau cabut. Si Bianca panik dan nyoba nahan dia buat ngejelasin semuanya. Harry, dengerin aku dulu, Felix sengaja ngejebak kita biar kita putus. Ini semua jebakan. Gue gak punya waktu buat ngurusin lu sama cowok lain. Jawabnya dingin abis. Nggak, Harry kamu gak boleh pergi. Dia terus-terusan ngerayu. Tapi malah didorong kasar sampai jatuh ke lantai ya sama Harry. Harry, berhenti teriaknya histeris. Lihat drama sabun murahan ini. Semua orang ngerasa ini konyol banget. Bianca cuma nutupin badannya pakai selimut. Terus nyamperin gue dengan tatapan meremehkan dan suara penuh kesombongan. Felix Vance, berhentiin deh game kekanak-kanakan lu ini. Lu pikir cara ini bisa bikin gue sama Harry putus? Biar gue kasih tahu ya. Gue gak bakal pernah mau sama lu seumur hidup. Mending lu bangun dari mimpi lu itu. Natalie udah gak tahan lagi denger omong kosongnya. Otak lu sehat gak sih? Siapa juga yang mau sama orang kayak lu udah numpang? Malah bawa cowok ke rumah orang buat main. Terus maksud omongan Harry tadi apa? Lu ngaku-ngaku ke orang kalau ini rumah lu? Bukannya lu cuma murid yang dapat santunan dari keluarga fans Temon yang lain langsung melongo. Jadi Bianca itu cuma dapat sponsor. Padahal gosipnya di sekolah dia itu anak konglomerat. Bahkan kemarin ada yang lihat dia turun dari mobil Kalina Natalie, langsung ngejelasin dengan santai. Kalinan itu mah punya nyokapnya Felix, semuanya langsung paham. Tapi tetap aja penasaran. Tapi Felix, kenapa dia bisa tinggal di rumah lo? Gue natap Bianca pelan-pelan. Cewek ini namanya Bianca Snow. Ibunya udah meninggal. Dan bapaknya itu pecandu judi yang banyak utang terus kabur. Karena dia nggak punya duit buat bayar sekolah atau tempat tinggal. Nyokap gue akhirnya kasihan dan bolehin dia tinggal di sini. Tapi si Nona Snow ini kayaknya salah paham dan ngerasa gue naksir sama dia. Dia terus-terusan ngomong hal nggak jelas setiap hari. Sumpah. Ganggu banget tau nggak? Muka Bianca langsung merah padam. Badannya yang cuma ditutup selimut, itu gemeteran hebat. Felix Vance, lu bohong, lu pasti bohong. Jelas-jelas lu yang selama ini stalking dan gangguin gue. Gue cuma bisa nyengir dan males buat nanggepin. Apa otaknya habis ditendang keledai ya?
Perasaan gue jarang banget ngomong sama dia di kehidupan kali ini. Stalking dan gangguin dia, idih. Di mimpinya, kali. Temen-temen gue yang lain mulai bisik-bisik kenceng. Narsistik itu penyakit tau. Banyak banget ya cewek yang kepedean di dunia ini. Dapat kepercayaan diri dari mana. Coba sampai mikir Felix suka sama dia. Pasti kebanyakan baca novel romantis deh. Halu tingkat dewa, karena udah nggak tahan malu. Bianca langsung teriak, histeris. Cabut kalian, semuanya cabut dari sini. Semuanya cuma bisa muter bola mata males. Kayaknya ini bukan rumah lu deh. Lu pikir lu siapa berani nyuruh pemilik rumah buat pergi? Sumpah ya. Muka tembok banget nih cewek. Aksi Bianca yang bawa cowok buat bahas biologi di rumah bener-bener bikin nyokap. Gua naik pitam. Nyokap nggak nyangka kalau cewek itu bakal seberani dan sekonyol itu. Begitu balik dari resort, nyokap langsung nyuruh pelayan Leo buat nyuruh Bianca kemas barang-barangnya dan langsung pindah ke asrama sekolah saat itu juga. Mulai sekarang, biaya sekolah dan kebutuhan hidupnya bakal langsung dikirim ke rekeningnya aja. Keluarga fans nggak mau ada urusan apa-apa lagi sama dia. Di hari dia pindah, si Bianca lewat di depan gue dengan muka yang masih aja belagu. Kalian boleh usir gue hari ini, tapi lihat aja 2 bulan lagi. Biarpun satu keluarga lu sujud-sujud minta gue balik, gue nggak bakal sudi. Tentu aja gue tahu apa maksud omongannya itu. Baru-baru ini emang lagi viral berita soal sutradara terkenal Lydia Miller yang mau garap film blockbuster berjudul 2,5 tahun. Itu film fantasi romance tentang pemuda klan naga dan seorang gadis manusia. Film yang rencananya dibuat jadi 4 bagian ini emang lagi ditunggu-tunggu banget. Sutradara Lydia itu paling suka pakai aktor baru. Makanya dia buka audisi terbuka di internet. Di kehidupan sebelumnya, si Bianca ini emang sukses besar gara-gara dapat peran pendukung di film itu, sampai menang penghargaan aktris pendatang baru terbaik tahun depannya. Dia ngerasa dia itu orang pilihan yang emang ditakdirkan. Jadi superstar, tapi yang dia nggak tahu, penulis asli novel sekaligus sutradaranya, Lydia Miller, itu adalah sahabat karib nyokap gue sendiri. Di kehidupan lalu, demi bantuin Bianca dapat peran itu, gue sampai mohon-mohon ke nyokap nggak ada habisnya. Akhirnya nyokap setuju buat ngundang Tante Lydia makan malam bareng. Tante Lydia itu orangnya setia kawan banget. Demi balas budi ke nyokap yang dulu pernah pakai uang jajannya buat biayain kuliah Tante Lydia bertahun-tahun yang lalu. Dia langsung setuju buat kasih Bianca kesempatan audisi. Pas Bianca dapat telepon dari tim produksi, dia langsung lompat ke girangan. Dia beneran pede kalau bakat aktingnya yang luar biasa. Itu yang bikin dia kepilih. Lihat dia sesenang itu, gue diem aja dan gak bakal bilang kalau gue yang udah ngatur semuanya. Dulu, berkat sokongan dana dan koneksi gue yang gak ada habisnya, karir dia langsung melejit. Tapi karena gue gak bakal bantu dia kali ini, gue pakai nama nyokap buat daftarin sebuah studio. Setelah usaha keras, gue pergi ke kota terpencil buat nyari cewek yang bakal jadi musuh, bebuyutan Bianca. Akhirnya, gue berhasil nemuin cewek itu, namanya Sylvia Harper, dan langsung gue kontrak ke studio gue. Di kehidupan masa lalu, dia itu rival, terberat Bianca, meskipun telat debut pas umur 25 tahun. Dia sukses ngalahin Bianca, dan nyabet 2 penghargaan aktris. Terbaik cuma bermodal 10 menit, akting emosional yang gila banget. Sylvia emang lahir buat jadi aktor berbakat, wajahnya sinematik banget, fiturnya sempurna, dan gampang diingat. Sekali lihat, lo gak bakal bisa lupain dia. Seperti biasa, gue minta nyokap buat ngajak Tante Lydia makan malam. Tapi beda dari yang dulu. Kali ini gue bawa Sylvia, dan bener aja, Tante Lydia langsung terpana lihat Sylvia, bukan tanpa alasan, tapi karena wajah sinematiknya emang cocok banget buat didandanin. Jadi apapun, semua rencana jalan mulus. Sylvia dapetin peran yang harusnya jadi milik Bianca di kehidupan masa lalu dan mulai siap-siap buat syuting. Sementara si Bianca, dia emang ikut audisi terbuka tapi langsung gugur di ronde pertama. Sylvia ini sekarang kelas 11, setahun lebih muda dari gue. Gue bilang ke nyokap kalau dia ini aset berharga yang bakal jadi bintang besar. Jadi kita harus berani investasi gede ke dia sekarang. Nyokap awalnya agak ragu, tapi tetap kasih gue modal buat gue pakai bebas.
Gue langsung bayar orang tua Sylvia biar dia bisa lepas dari keluarganya yang toksik dan patriarki banget. Gue juga bantu dia pindah sekolah ke kota kita. Walaupun dia mau mulai syuting, pendidikan tetap nggak boleh ditinggalin. Gue sewa guru privat buat dampingin dia belajar sastra, matematika, sampai bahasa asing. Pas gue anter Sylvia ke lokasi syuting, gue liat Bianca lagi ngamuk-ngamuk sambil teriak ke kru film. Dia teriak mau nuntut tim produksi karena ngerasa ada main belakang. Dia yakin banget harusnya peran Serena Knight itu punya dia. Dia nanya kenapa nggak dapat pemberitahuan sama sekali. Dia juga marah karena dilarang masuk ke set. Dia bilang nggak bakal pergi kalau nggak dikasih penjelasan. Bianca beneran nggak peduli lagi sama image-nya. Teriak-teriak kayak orang kesurupan. Pas dia lihat gue sama Sylvia dateng, dia langsung diem dan mukanya makin lama makin gelap. Dia langsung nyegat jalan kita dan nanya ngapain kita berdua ada di sana. Gue mah malas nanggapi dan bilang kalau itu bukan urusan dia. Bianca Layat Koper yang dipegang Sylvia dan langsung sadar sesuatu, mukanya langsung berubah jelek. Dia nuduh Sylvia Harper udah nyuri perannya. Dia bilang itu nggak mungkin karena Sylvia harusnya belum debut sekarang. Di tengah kepanikan Bianca, Sylvia malah senyum sinis dan nanya gimana Bianca bisa tahu kalau dia belum harusnya debut sekarang. Wah, ketahuan deh kalau dia balik ke masa lalu juga. Bianca melotot ke arah Sylvia kayak lihat hantu. Dia nuduh Sylvia manfaatin Felix buat dapet peran Serena. Sylvia jawab santai. Bukannya Bianca juga ngelakuin hal yang sama di masa lalu. Bianca teriak nggak terima dan bilang dia dapet peran, itu pakai usaha sendiri. Sylvia langsung ketawa kenceng. Dia bilang Bianca jangan ngelawak soal kemampuan aktingnya yang payah itu. Apa Bianca nggak tahu kalau penulis asli dan Nyonya Vance itu teman lama Kak Felix yang udah bantuin Sylvia dapet peran ini? Bianca langsung diem 1000 bahasa. Gue cuma berdiri di samping sambil pura-pura nggak tahu apa-apa. Gue nanya apa mereka lagi pakai cara baru buat nyapa orang. Sylvia langsung ngerangkul lengan gue manja. Dia bilang kalau sekarang emang lagi ngetrennya pakai gitu. Pas kita mau pergi, Bianca tiba-tiba narik Sylvia dengan penuh emosi. Dia tetap ngeklaim kalau dulu dia dapat peran itu karena usahanya sendiri. Dia nuduh Sylvia nyuri perannya dan nanya apa yang Sylvia lakuin ke Harry sampai Harry jadi dingin banget ke dia. Sylvia mikir bentar terus masang muka sok sadar. Dia bilang nggak ngelakuin banyak hal. Cuma nyaranin Harry buat ngejauh dari uler berbisa kayak Bianca. Di masa lalu, Kak Felix udah kasih segenap jiwa raga dan duitnya buat bikin Bianca jadi bintang. Tapi pas sukses, Bianca malah buang dia kayak sampah. Hidup Felix dulu tragis banget. Makanya Sylvia cuma bilang ke Harry buat hindarin siapapun yang namanya Snow di hidup kali ini. Gitu doang. Bianca yang udah gelap mata langsung mau nampar Sylvia. Gue langsung dorong dia sampai mundur. Bianca malah nantangin gue. Dia minta gue putusin Sylvia sekarang juga dan kasih peran Serena Knight ke dia. Kalau nggak, dia ancam nggak bakal mau ngomong sama gue seumur hidup. Gue beneran udah nggak tahan lagi. Ini cewek emang nggak tau malu ya. Gue bilang ke dia buat simpen aja tawaran itu buat orang bego lainnya. Gue juga minta dia jangan ngajak gue ngomong lagi karena lihat muka dia aja bikin gue inget kejadian menjijikan malam itu. Mata Bianca langsung merah nahan malu. Suaranya sampai gemeteran. Dia bilang bakal inget hal ini. Gue jawab kalau gue emang gak sabar pengen lihat gimana hancurnya dia nanti. Setelah Sylvia masuk ke lokasi syuting, dia lepasin rangkulannya dan ketawa. Dia bilang Bianca kelihatan marah banget. Sylvia bilang dulu di masa lalu, dia iri banget lihat hubungan gue sama Bianca. Semua orang di industri film tahu soal itu. Ternyata pas sebelum gue nemuin Sylvia, dia udah mimpi soal kehidupan masa lalunya. Gue gak nyangka bakal jadi begini. Karena dia udah tahu. Dia pasti paham motif gue kontrak dia. Dengan bakat alaminya, jadi terkenal itu cuma soal waktu. Kalau dia mau balik ke agensi lamanya yang gede itu, gue gak bakal ngelarang karena agensi gede punya fasilitas lebih oke. Tapi Sylvia malah bercanda dan nanya, gue lagi mikirin apa. Dia bilang, dulu gue sendirian yang bikin Bianca bisa sampai ke puncak karir. Gue nggak pernah maksa dia buat nemenin klien atau ambil peran yang dia nggak suka. Sylvia bilang dia iri banget karena dulu dia cuma jadi figuran yang nggak dianggap. Bahkan cuma duduk di bangku cadangan selama 3 tahun. Mau dapat peran pelayan aja harus ngemis sebulan ke manajer. Dia nggak pernah berani mimpi punya hidup kayak Bianca. Sekarang pas mimpi itu jadi nyata. Mana mungkin dia bakal lepasin gue gitu aja.
Sylvia berani taruhan kalau bentar lagi Bianca bakal nyesel sampai ke ubun-ubun. Setelah itu, kerjasama kita berjalan sangat lancar dan menyenangkan. Tapi beda sama Bianca. Semenjak kejadian di lokasi syuting itu, dia mulai kehilangan kendali. Dia sering mondar-mandir di koridor sekolah. Pura-pura nggak sengaja lihat ke dalam kelas gue. Padahal kelas 3 itu di lantai 4. Sedangkan kelas 5 gue di lantai 5, nggak ada alasan buat dia naik ke lantai atas. Dia fix lagi nyaring gue. Sejak diusir dari rumah gue, Bianca emang sok cuek. Dia pikir dia punya kartu as dan masa depan cerah tanpa bantuan keluarga gue. Tapi emang bener ya, manusia cuma bisa berencana, tapi Tuhan yang nentuin segalanya. Dia beneran udah tamat, diusir dari keluarga dan gelarnya sebagai bintang dicopot paksa. Gimana nasib dia sekarang belajar kelas, masuk kampus, terus cari kerja bagus. Buat orang biasa sih itu oke saja. Tapi masalahnya dia itu Bianca Snow. Di kehidupan sebelumnya, dia itu Dewi Nasional, puncak tertinggi di dunia hiburan. Dan selalu hidup di bawah sorotan lampu panggung. Kemanapun dia pergi, dia selalu dipuja-puja, kerumunan orang teriak-teriak di mall. Para fans ngikutin setiap langkahnya cuma buat kasih semangat di bandara. Satu kontrak iklan saja bisa ngasilin puluhan juta dolar dengan gampang. Dia pakai baju branded, tinggal di mansion mewah, dan punya sopir pribadi yang siap sedia. Mana mungkin orang yang pernah hidup seglamour itu bisa tahan jadi rakyat jelata. Apalagi rakyat jelata yang miskin. Felix, aku perlu bicara sama kamu. Suatu hari pas pulang sekolah, Bianca nyamperin gue dengan muka sedingin es. Gue jawab, nggak bisa. Gue sibuk. Dia tarik napas dalam seolah-olah lagi nguatin diri. Terus melotot ke gue dengan sombongnya. Gue bisa terima lu jadi kakak gue. Dengar itu, rasanya urat saraf di pelipis gue mau pecah. Seberapapun lu suka sama gue nggak akan putus sama Harry. Tapi gue bisa terima lu jadi kakak. Anggap saja ini cara buat nebus penyesalan lu yang lain. Tapi gue punya satu syarat. Film blockbuster karya Lydia Miller, Di Atas Awan, bakal mulai syuting beberapa bulan lagi. Gue mau jadi pemeran utama wanitanya. Kalau dibilang gue nggak bingung, itu bohong banget. Gue marah sampai organ dalam gue rasanya bergetar. Rasanya pengen banget gue kocok otaknya buat lihat isinya apa. Bener-bener gak masuk akal betapa gak tahu dirinya dan gak punya hatinya seseorang sampai bisa ngomong kayak gitu tanpa malu sedikit pun. Kalau saja gue gak lagi nyembunyiin fakta. Kalau gue bereinkarnasi, gue pasti sudah nampar dia dan nanya, Bianca Snow, setebal apa sih kulit muka lu? Lu sama Harry bakar gue hidup-hidup di kehidupan sebelumnya. Dan di hidup kali ini, lu masih mau manfaatin gue buat naik ke puncak. Apa lu itu iblis? Bahkan iblis pun bakal putar balik. Kalau ketemu ular berbisa yang gak tahu diri kayak lu. Kakak, nebus penyesalan. Satu-satunya cara buat nebus itu cuma kalau lu dan Harry mati sekarang juga. Lu dapat rasa percaya diri dari mana sampai mikir gue suka sama lu. Gue mencibir, ngelihat dia seolah-olah dia itu tumpukan sampah. Bianca mematung, benar-benar gak percaya. Gak mungkin. Lu tuh sudah lama banget jadi anjing peliharaan gue di kehidupan dulu. Mana mungkin lu berhenti suka gitu saja, Felix. Jangan bohongi diri sendiri deh. Jadi kakak adik itu adalah kelonggaran terbesar dari gue. Pas gue pindah balik ke rumah keluarga fans, kita masih bisa ketemu tiap hari, gue bakal anggap tuan dan nyonya fans kayak orang tua sendiri. Gak cuman itu. Harry juga bakal berbakti sama mereka nanti. Percaya deh. Ini akhir terbaik buat kita berdua. Dia bahkan mau bawa Harry ke rumah gue. Gue takut kalau dengar lebih lama lagi. Gue bakal batuk darah. Gue langsung teriak. Pergi lu dari sini. B ngesat. Mata Bianca melotot. Suaranya langsung melengking tinggi. Apa? Dia jelas nggak nyangka gue berani nolak dia. Mukanya langsung ditekuk. Felix Vance? Jangan tahu diri ya. Gue natap dia dengan dingin. Awalnya, gue rencana mau fokus belajar dan nunggu sampai ujian. Selesai buat beresin utang di masa lalu. Tapi sekarang, kayaknya gue nggak perlu nunggu lagi. Karena dia sendiri yang minta mati, ya sudah. Gue anterin sekarang juga. Cuma butuh waktu 1 minggu buat pelayan Leo nemuin Boris Snow, bapak kandungnya Bianca. Di kehidupan sebelumnya, gue sering banget berurusan sama orang ini. Setelah anaknya jadi artis terkenal, si pecandu judi ini jadi bom waktu. Demi jaga image suci Bianca, gue terus-menerus beresin kekacauan yang dia buat, bayarin utang judi jutaan dolar.
bungkem cewek-cewek yang dia tidurin terus meras dia. Kalau diingat-ingat lagi, gue benar-benar bodoh. Gue nggak hidup buat diri sendiri. Waktu dan uang gue habis buat sampah masyarakat, dan akhirnya gue mati mengenaskan tanpa jasad yang utuh. Sore itu, pelayan Leo kasih tahu gue ada orang nyariin di luar. Gue lihat laki-laki kurus kering dan kucel berdiri di dekat taman bunga. Rokok nyelip di mulutnya. Si pecandu judi itu, dia merhatiin gue dari atas sampai bawah. Sambil lirik-lirik rumah gue dengan licik. Terus bilang, lu anaknya, ketua fans kan gue dengar keluarga. Lu sponsori anak gue. Bianca, bantu dia pindah sekolah. Dan dia tinggal di tempat lu. Gue cuma datang mau lihat gimana kabarnya. Gue pura-pura kaget. Oh, ternyata Paman Boris, Bianca emang sempat tinggal bareng kami, tapi dia sudah pindah. Boris nggak nyangka sama nada bicara gue yang kaget. Pindah kemana, lu bisa telepon dan tanya sendiri ke dia. Jawab gue, muka Boris langsung gelap. Kalian yang sponsori dia dan setuju kasih dia tumpangan, kenapa kalian usir dia? Kalau terjadi sesuatu sama anak gadis yang tinggal sendirian di luar. Apa lu bisa tanggung jawab, Paman Boris? Dia cuma pindah ke asrama sekolah kok. Lagian, dia sendiri yang mau pindah. Jelas gue, mau pindah sendiri. Boris mengernyitkan dahi, kelihatan bingung. Gue mengangguk, kayaknya dia sudah punya pacar deh. Boris langsung cemberut dan buang rokoknya ke tanah. Pacar apa? Kenapa gue nggak tahu? Terus dia nanya, lu tahu nggak pacarnya ini ada di mana? Dengan senang hati gue bakal kasih tahu jalannya. Saat itu juga, gue panggil Paman Charlie buat nyetirin Boris. Dan gue ke tempat rahasia Harry dan Bianca. Tempat mereka sumpah setia sehidup semati di kehidupan dulu. Sebuah gedung tua di pinggiran kota dengan tenda kotor dan bau di dalamnya. Setengah jam kemudian kami sampai. Sebelum naik ke atas, gue ambil tongkat kayu yang panjangnya lebih dari 1 meter dan setebal pergelangan tangan. Boris natap gue aneh. Gue senyum, buat tongkat jalan saja. Gedung tua ini nggak ada pegangan tangannya. Bahaya, kalau kita jatuh, gue sudah survei lokasi sebelumnya. Jadi gue hafal banget. Gue pimpin Boris ke atap. Di dalam sebuah tenda baru, suara desahan napas yang memburu terdengar bersahut sapaan. Gue senyum tipis. Waktunya pas banget. Muka Boris jadi garang banget. Matanya yang tajam dipenuhi amarah yang meluap-luap. Gue pura-pura canggung, lempar tongkatnya, dan akting seolah nggak tahu harus ngapain. Boris ngambil tongkat yang baru saja gue jatuhin. Jalan cepat ke arah tenda, terus teriak. Bianca seno suara, di dalam langsung berhenti seketika. Boris buka resleting tendanya, sebuah adegan yang sangat vulgar, terpampang nyata. Begitu lihat bapaknya, muka Bianca langsung pucat pasi. Dia buru-buru narik selimut buat nutupin badannya sambil gemetaran. Papa, kenapa papa ada di sini, Harry? Pas dengar dia manggil papa, langsung lemas dan gerasa-gerusuk cari bajunya. Plak satu hantaman tongkat mendarat telak di kepala Harry. Karena pusing, dia pegangin kepalanya yang kesakitan. Begitu lihat Boris angkat tongkat lagi, Harry nggak sempat mikir lagi. Dengan kondisi telanjang bulat kayak baru lahir, dia lari terbirit-birit keluar dari tenda. Adegan yang sangat familiar. Menghibur banget. Kenapa ya? Gue selalu bisa mergokin mereka di momen yang pas banget. Boris megang tongkatnya kuat-kuat. Terus balik badan dengan muka sedingin es. Bocah B, ngesat. Lu tahu siapa gue? Berani-beraninya lu nyentuh anak gue. Kalau hari ini gue nggak mukulin lu sampai mati. Nama gue bukan Snow. Meskipun Harry itu jagoan sekolah, di depan Boris yang merupakan preman kelas kakap di kasino bawah tanah. Dia cuma kayak anak ayam sayur. Sekarang, dengan kondisi telanjang dan menggigil, entah karena malu atau takut dipukulin, dia gemeteran kayak daun ditiup angin. Tapi dia masih coba-coba buat sok jagoan. Gak ada urusan sama gue. Dia sendiri yang mau gila. Jawaban ini dapat 100 poin. Muka si Boris langsung meledak saking marahnya. Boris langsung ngehantem pinggang Harry pakai kayu. Harry teriak kesakitan. Fix panik, panggil dia. Mau lari tapi masih sempet-sempetnya pengen bawa bajunya. Boris mulai berburu. Tongkatnya berayun tanpa ampun, kayak sabit, malaikat, maut. Dalam sekejap, si Harry cuma bisa melolong sambil pincang. Terus ngehindar ke sana sini di atas atap. Bianca buru-buru pakai baju, terus lari keluar tenda sambil nangis. Berhenti. Pa, jangan pukul dia lagi.
tapi ya nggak ada yang peduli sama dia. Harry kena hantam berkali-kali di kepala, punggung, sama kaki, jalannya udah pincang parah. Kayaknya dia baru sadar kalau malam ini dia ketemu psikopat asli. Terus dia malah ngambil keputusan yang super bego. Dia malah numpahin marahnya ke Bianca. Bianca, lo diem aja lihat bokap lo ini. Lo mau gue mati apa? Boris diem sebentar, matanya merah padam. Dia angkat tongkatnya, terus teriak, bajingan. Lo emang pengen mati ya, Twek? Thump, crack. Boris ngajar dia tanpa ampun. Bener-bener kayak gebukin anjing liar, kepala, punggung. Sikat semua, Harry jerit-jerit memelah sampai akhirnya dia nekat nerjang Boris. Kayaknya dia mau ngajak mati bareng. Boris gercep menghindar, Harry malah bablas. Kakinya keserimpet. Terus langsung terbang jatuh dari pinggir gedung. Bruk, suara badan jatuh ke tanah kedengeran jelas. Sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat sih. Cuman lantai 8, Bianca langsung nutup mulut, matanya melotot ketakutan. Bener-bener nggak bisa ngomong. Harry nggak mati. Tapi dia jadi lumpuh total dari leher ke bawah. Nggak bisa gerak sama sekali. Dokternya ngomong halus banget. Intinya sih dia bakal kayak gitu seumur hidup. Peluang buat sembuh emang nggak nol. Tapi ya tipis banget lah. Nyokapnya Harry nangis histeris di lorong rumah sakit. Dia jambak rambut Bianca terus nyeret dia kayak elang nangkep ayam. Bener-bener dipukulin sampai hampir mati. Rambut Bianca udah kayak sarang tikus. Bajunya acak-acakan. Mukanya penuh luka cakar yang berdarah. Dia pengen kabur, tapi mata Nyonya Carter nempel terus ke dia. Nggak dikasih celah. Jujur ya, gue agak kecewa sama si Harry. Katanya tukang bully di sekolah. Tapi kok lemah banget. Gue cuma pengen si Boris ngehajar dia, terus lanjut ke tahap rencana gue berikutnya. Siapa sangka cuma salah langkah dikit langsung bikin dia cacat total. Emang bener ya, manusia berencana. Tuhan yang nentuin, lihat Harry diem gak berdaya di kasur kayak mumi. Gue jadi mikir, siapa yang lebih kasihan? Dia yang sekarang atau gue di kehidupan sebelumnya? Dibakar hidup-hidup itu emang sakitnya minta ampun. Tapi untungnya gue pingsan gara-gara asap. Jadi rasa sakitnya nggak lama. Plusnya lagi, prosesnya cepet. Cuma setengah jam udah kelar. Tapi Harry lumpuh dari leher ke bawah. Nggak ada rasa, nggak ada sakit. Sialnya buat dia. Ini bakal lama banget. Bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau malah puluhan tahun. Karena gue orangnya baik hati. Gue doain dia hidup sampai umur 90 tahun. Kan dia masih muda, ya kan? Tiba-tiba di lorong ada suara ribut lagi. Setelah berhari-hari disiksa terus, Bianca hampir tumbang dan mulai ngelawan. Ini bukan urusan gue. Siapa yang utang? Dia yang bayar. Boris denger itu, cari aja. Boris sana lo itu dasar cewek gatel teriak Nyonya Carter. Kalau lo gak ngegodan aja. Emang dia mau naik ke atap itu sama lo? Emang dia bakal jatuh dasar cewek sialan? Gue bakal kulitin lo hidup-hidup. Gue kunyah tulang lo. Terus gue minum darah lo, anak gue jadi kayak gini. Terus lo pikir bisa kabur gitu aja. Begitu dia keluar dari sini. Lo harus nikah sama dia. Hidup lo punya dia. Mati pun lo jadi hantunya. Lo bakal ngelayanin dia selamanya. Jangan harap bisa lari. Kata-kata itu kedengeran kayak kutukan. Bikin muka Bianca pucet kayak mayat. Dia gemeteran. Nggak mau, aku nggak mau nikah sama dia, aku mau sekolah, aku mau kuliah. Nyonya Carter ngeludahin mukanya sambil gregetan. Anak gue jadi begini, lo masih mikirin sekolah. Mimpi aja lo Bianca geleng-geleng kepala panik. Aku belum cukup umur buat nikah, tante nggak berhak maksa aku. Lo yang bikin anak gue jadi kayak gini. Nyonya Carter dengan mata melotot langsung nampar dia, keras banget. Nggak berhak kata lo kalau gitu. Lo harus nurutin omongan gue plak tamparan. Satu lagi mendarat. Bianca ambruk ke lantai. Air matanya ngalir deres karena putus asa. Gue ngerasa ini ironis banget. Di kehidupan dulu, Bianca sama Harry pamer pernikahan mereka di sosmed. Gak lama setelah itu, ada acara TV yang ngundang Bianca sama Nyonya Carter buat jadi pasangan calon mertua dan menantu idaman. Dulu hubungan mereka gak kayak gini. Mereka deket banget sampai Nyonya Carter nganggep Bianca kayak harta karun. Takut banget dia lecet atau kenapa-napa. Dia selalu manggil Bianca menantu kesayanganku. Tamu-tamu cewek lain sampai iri setengah mati. Siapa yang nyangka kalau mertua dan menantu yang dulu saling sayang malah berakhir kayak gini sekarang. Setelah seminggu disandra di rumah sakit, otak Bianca akhirnya mulai jalan lagi. Dia manggil
polisi dan nuduh Nyonya Carter udah nyiksa dia. Dia jelasin ke polisi kalau dia sama Harry cuma pacaran biasa. Dia nggak ikut-ikutan mukulin Harry. Itu semua ulah bokapnya si Boris. Boris juga udah dapat balasannya dan sekarang lagi ditahan. Dia minta dibebasin sekarang juga. Polisi mulai nyelidiki. Benerin ceritanya. Terus nganter dia keluar dari rumah sakit. Nyonya Carter ngamuk. Dia narik-narik Bianca nggak mau lepas. Tapi polisi nggak ngebiarin dia ganggu. Keluarga Carter akhirnya minta ganti rugi $2 juta ke keluarga Snow. Wah, perhitungan mereka salah besar tuh. Bianca itu cuman siswi yang sekolahnya aja ngandelin beasiswa. Dia nggak punya duit. Boris, dia pecandu judi yang lagi lari dari utang di mana-mana. Boro-boro $2 juta, nyari $200 aja dia megap-megap. Intinya, mau bokap sama anak itu dibunuh sekalipun, nggak bakal keluar tuh duit $2 juta. Nyonya Carter saking marahnya sampai jatuh sakit sambil teriak. Terus gimana sama anak gue? Apa dia cuma lagi sial doang? Gue ngebatin, iya, dia emang lagi sial banget. Akhirnya, dengan perlindungan polisi, Bianca berhasil kabur. Keluarga Carter kalah telak. Tapi urusannya belum beres. Besoknya, baru juga duduk 3 menit di kelas. Bianca udah dipanggil darurat ke ruang kepala sekolah. Ternyata keluarga Carter datang ke sekolah buat bikin keributan. Nyonya Carter duduk di kantor Capsec sambil nangis kejer. Guling-guling di lantai. Bener-bener nyandera nama baik sekolah. Pihak sekolah langsung ngeluarin Bianca biar masalahnya kelar. Bianca juga gercep. Paisadijiya Jido, dia langsung muncul di depan gerbang komplek gue. Gue denger dia sampai nekat lari ke depan mobil Paman Charlie demi ketemu gue. Gue baru aja kelar ujian matematika dan pengen santai. Jadi ya udah, gue setuju aja buat nemuin dia. Menit kemudian, Bianca dibawa masuk. Sumpah, dia kelihatan berantakan banget. Matanya kuyu, cekung. Dan wajah cantiknya yang dulu, sekarang cuma tinggal tulang. Pas lihat gue, matanya langsung berbinar. Dia nerjang maju. Narik lengan baju gue sambil memohon, Felix, aku setuju pacaran sama kamu. Tolong ngomong ke Nyonya Vance biar aku bisa pindah sekolah. Ya, gila. Dia masih punya muka buat buka mulut dan minta-minta di sini. Kayak lagi minta permohonan ke jin aja. Atas dasar, apa gue harus bantuin dia? Dia langsung diem. Tapi nggak mau nyerah. Kalau gitu, kasih aku 5 juta. Nggak 10 juta atau 20 juta deh. Aku bakal lakuin apa aja buat kamu. Kamu kan suka banget sama aku. Iya kan? Gue cuma bisa batin. Paman Charlie beneran terlalu baik hati deh. Lain kali kalau ada kejadian begini, mending dia injak gas aja, terus tabrak sekalian biar kelar. Gue pertegas lagi, gue sama sekali nggak tertarik sama lo. Mau lo telanjang bulat sekalipun di depan gue. Gue nggak bakal peduli. Kali ini dia beneran shock. Mukanya linglung parah. Nggak mungkin. Kamu jelas-jelas cinta sama aku. Dulu kamu rela lakuin apa aja demi aku. Kamu keluarin banyak uang biar aku bisa masuk dunia hiburan. Biar aku terkenal. Kamu dampingi aku 10 tahun. Bahkan ninggalin grup fans. Kamu bahkan lunasin utang judi bokap aku. Kok bisa tiba-tiba kamu nggak cinta lagi, Felix? Sadar, aku Bianca Snow, orang yang paling kamu sayang. Kata-katanya bikin gue ketawa meledak. Tawa yang penuh ejekan. Kalau gue sebaik itu sama lo, terus kenapa lo sama Harry malah bakar gue hidup-hidup? Bianca langsung kaku kayak lihat hantu di siang bolong. Dia teriak, mundur sempoyongan, terus ambruk ke lantai. Dia menjauh dengan panik sambil natap gue penuh ketakutan. Kenapa kamu bisa tahu kamu ini manusia atau setan? Menurut lo, tanya gue dingin. Setengah menit kemudian, dia baru ngeh, Felix kamu juga regresi, bego banget baru sadar sekarang. Pikirin gimana gue dibunuh sama sampah kayak dia di kehidupan sebelumnya. Bikin perasaan gue campur aduk. Tiba-tiba, Bianca berlutut di depan gue. Meluk kaki gue sambil minta maaf berkali-kali. Felix, maafin, aku beneran minta maaf. Aku nggak maksud bikin kamu mati terbakar. Itu semua ide Harry, itu rencana Harry. Jangan salahin aku. Baguslah kalau kamu hidup lagi. Kamu pasti inget masa lalu kita, kan kamu kan cinta banget sama aku. Gimana kalau kita mulai dari awal lagi di hidup kali ini? Aku nggak bakal lepasin kamu. Kita bakal bareng terus. Gak ada yang bisa misahin kita. Gue bener-bener ngeremehin tingkat gak tahu malunya Bianca. Ini masih muka manusia? Bukan sih, lo mau mulai dari awal. Dia ngangguk semangat banget kayak lagi numbuk lesung. Boleh?
Sana lo bakar diri lo sendiri sampai mati. Nanti pas lo lahir lagi di kehidupan selanjutnya. Baru kita mulai dari awal, dia langsung lepasin pegangannya. Mukanya pucat pasi. Nggak mau. Aku nggak mau mati kebakar. Aku nggak minta apa-apa. Aku cuma mau balik lagi sama kamu. Emang ada ya penawaran seenak itu di dunia ini? Gue berdiri, kalau lo nggak mau. Ya udah gue nggak bisa apa-apa. Bianca natap gue putus asa. Air matanya ngalir deres. Kenapa kamu jahat banget sama aku? Buat kamu ini kan gampang banget. Aku nggak mau dikeluarkan dari sekolah. Aku nggak mau balik ke kampung. Kenapa kamu tega begini? Kenapa si penjahat ini malah sok jadi korban? Beneran deh. Kenapa emangnya salah gue apa di kehidupan sebelumnya? Gue kasih dia 10 tahun masa muda gue, tapi balasannya malah dibakar hidup-hidup. Bianca Snow, lo sendiri yang bikin nasib lo jadi begini. Pas ngelihat dia, tadinya gue mau mikirin cara buat balas dendam, tapi sekarang gue sadar, biar nggak gue apa-apain pun, dia nggak bakal bisa pamer muka lagi selamanya. Ekspresi memohon Bianca langsung kaku. Dan tatapannya berubah jadi dingin, tiba-tiba dia loncat dan teriak histeris. Lo pikir lo siapa? Hah, lo itu cuma anjing peliharaan gue. Apa yang perlu disombongin dari masa lalu? Lo pikir gue nggak bisa terkenal tanpa lo? Bakal gue buktiin. Gue emang bakar lo sampai mati di kehidupan dulu. Terus, kenapa sekarang lo masih hidup kan? Kenapa dibahas terus sih? Nggak bisa apa lupain aja semuanya, gue agak nyesel sih. Mending tadi gue ngerjain soal matematika daripada dengerin ocehan dia. Bianca beneran udah gila. Mungkin karena di hidup kali ini dia kena mental berkali-kali dan semuanya berbanding terbalik sama masa lalunya. Gue nggak minat nonton orang gila tantrum. Gue jalan keluar ruang tamu dan nyuruh pelayan Leo buat usir dia. Kayak orang sinting, dia ganti nada lagi sambil memohon, Felix, aku nggak maksud ngomong gitu tadi. Aku mohon, bantuin aku masuk. Jadi pemeran film itu, aku mau jadi bintang. Setahun kemudian, film berjudul 2,5 tahun, meledak banget di pasaran. Pemeran utamanya, Sylvia Knight, langsung viral karena aktingnya yang natural banget. Dia dapat 10 juta pengikut di medsos dan dapat jalur prestasi buat masuk jurusan acting di Akademi Film. Dia bakal resmi kuliah 5 tahun lagi. Jelas banget masa depan Sylvia bakal cerah, penuh bunga, dan kesuksesan di kehidupan sebelumnya. Kejayaan ini harusnya milik Bianca Snow. Walaupun akting dia nggak sebagus Sylvia, tapi karena pemeran lainnya kuat dan karakternya emang disukai, dia tetap jadi terkenal, dapat 5 juta pengikut, dan masuk Akademi Film lewat jalur khusus. Gua nggak bisa bayangin rasanya jatuh dari puncak dunia ke dasar jurang. Di hidup kali ini, Bianca cuma bisa mimpiin masa kejayaan yang dia punya dulu. Di suatu sore yang santai, gue mampir ke panti jompo buat jenguk Harry. Penampilannya berubah drastis banget. Baru setahun. Tapi dia udah nggak kelihatan kayak remaja lagi. Bajunya robek-robek, jenggotnya berantakan, dan matanya penuh kotoran. Entah udah berapa hari wajahnya nggak dicuci, bau badannya busuk parah. Dia cuma duduk diem dengan mata kosong, jelas lah. Dia nggak bisa gerakin apapun selain ngomong dan nengok dikit. Udah nggak ada bedanya sama mayat hidup. Gue nggak tahan diem di sana lebih dari 3 detik. Baunya beneran bikin pengen mati. Bau itu fix berasal dari Harry. Gue pencet hidung dan langsung keluar ruangan. Kepala perawat buru-buru dateng sambil natap Harry dengan muka nggak enak. Aduh Felix, maaf banget ya. Kami lagi sibuk belakangan ini, jadi belum sempat mandiin atau ganti baju temen kamu. Nanti saya suruh orang buat urusin. Gue cuman senyum tipis. Gak apa-apa kok. Saya ngerti. Gue sengaja milih tempat ini karena stafnya punya attitude buruk. Banyak komplain. Kurang orang dan lingkungannya kotor banget. Kalau nggak gitu, ngapain gue taruh Harry di sini? Mau liburan kepala, perawatnya narik napas lega dan lanjut bersikap sopan. Felix, kamu beneran orang yang baik banget ya. Saya dengar kamu sama Harry cuma teman sekelas. Dia udah terbaring di sini setahun, bener-bener dibuang sama keluarganya. Tapi kamu malah pakai uang sendiri buat biayain dia di sini. Jarang banget ada orang baik kayak kamu di zaman sekarang. Aku sok rendah hati, cuma hal kecil kok. Gak mungkin kita biarin dia mati gitu aja. Itu kejam banget. Kepala perawatnya langsung bengong. Aku ngehela napas, pura-pura sedih. Benar bikin nyesek. Dia senyum kayak yang paling ngerti perasaan orang. Minggu depan, Sylvia dijadwalin mulai syuting bagian kedua film 2,5 tahun. Belakangan ini, dia tinggal di rumahku karena dia nggak buru-buru beli rumah sendiri.
Dan dengan popularitasnya yang lagi naik daun, tinggal di luar tuh bahaya banget. Kompleksku keamanannya oke dan privasinya terjaga. Jadi aku sarankan dia nginep aja. Pas Natalie denger Sylvia ada di rumahku, dia senengnya bukan main. Dia fans berat dan terus-terusan minta tanda tangan. Aku ajak Sylvia makan bareng, dan dia mau-mau aja. Aku booking restoran keluarga, karena kita datang ke pagian dan Natalie kejebak macet. Aku ajak Sylvia ke kafe di lantai atas buat nunggu. Pas baru aja duduk, aku dengar suara yang gak asing dari bilik sebelah. Nyonya Yong, emang seru ya, nempel sama cowok yang gak cinta sama kamu. Mending lepasin sekarang, biar sama-sama enak. Nona Snow, kamu tuh masih muda. Pak David Yang itu udah pantas jadi bapakmu. Kamu jago juga ya, nahan malu. Suara cewek yang lebih muda bales dengan emosi. Mau aku tahan malu atau enggak, itu bukan urusanmu. Nenek lampir, kalau nggak bisa jaga suami, jangan salahin orang lain kalau direbut. Dia bilang kalian udah pisah ranjang 3 tahun dan nggak ada rasa lagi. Kamu bener-bener nggak punya harga diri. Apa yang bisa dibanggain kalau suami nggak nyentuh kamu selama 3 tahun suara satunya tetap tenang? Nggak gegabah. Zaman udah berubah ya. Bahkan pelakor pun sekarang berani ngomongin harga diri. Biar ku tebak, David Yang janjiin kamu peran utama di drama web. Sutradara kelas 3. Dan kalian rebutan sampai berdarah-darah. Dia emang pinter mainin orang, Bianca nyengir sinis. Terus kenapa kalau aku pelakor yang gak dicinta itu baru pelakor sebenarnya? Belum pernah denger ya. Aku kesini bukan buat debat sama kamu, Nona Snow. Karena ini pertemuan pertama kita, ini aku kasih hadiah. Apa maksudmu? Buka aja dan lihat sendiri, kenapa aku harus nurut sama kamu Nona Snow? Emangnya aku bisa apa di tempat umum gini? Cuma hadiah kok. Setelah dia bentar, Bianca bilang, oke, aku buka, aku gak percaya sama kamu. Detik berikutnya, suaranya kayak orang yang jiwanya hilang, saking takutnya. Teriak, kamu gila, dasar sakit jiwa. Terus ada suara gaduh, kayak cangkir kopi jatuh ke lantai. Si ibu tadi ketawa kenceng banget. Suaranya puas banget lihat penderitaan orang. Nona Snow, tahu nggak kenapa aku sama David bisa ranjang? Karena dia penyakitan. Orang yang takut mati kayak aku jelas harus jaga jarak. Tahu nggak kenapa aku nggak cerain dia meski dia sakit? Karena aku nunggu dia mati. Kamu bukan cewek pertama yang datang cari masalah sama aku. Setiap cewek yang kesini selalu ku kasih hadiah. Biar mereka inget buat cek kesehatan. Mau kena jackpot atau enggak. Itu tergantung hoki kamu. Kalau soal cerai, nggak bakal dalam 1 juta tahun pun. Tahu dia bentar lagi mati. Ngapain aku cerai terus bagi-bagi harta sama pelakor kayak kalian Nona Snow? Kalau aku bilang aku beneran berharap kamu nggak apes, kamu pasti nggak percaya kan Bianca teriak sampai suaranya pecah. Aku nggak mau denger, mustahil. Kamu bohong, kamu pasti bohong. Nona Snow, terserah mau percaya apa, aku nggak bakal maksa. Kopinya aku yang bayar dengan anggun seorang wanita umur 40-an yang masih terawat lewat di depan bilik kami dan langsung keluar. Nggak lama, Bianca keluar sambil sempoyongan, mukanya pucat kayak mayat, badannya gemeteran. Mungkin saking syoknya, kakinya lemes, terus dia ambruk di lorong tepat di sebelahku. Ingat percakapan tadi, aku langsung berdiri dan pindah ke sisi lain. Pas ngelirik ke bilik sebelah, aku lihat kotak isinya baju-baju. Oke kaget, tiba-tiba selera ngopiku hilang. Sylvia, ayo pergi. Sylvia juga bingung lihat kejadian mendadak ini. Bianca perlahan angkat kepalanya. Pas lihat kita, matanya langsung melotot. Ngapain kalian di sini, Felix? Kamu nguntit aku ya? Aku udah kesel duluan, terus ngerutin dahi. Sakit ya? Siapa juga yang ada waktu buat nguntit kamu? Sial banget ketemu kamu siang-siang gini. Ekspresi Bianca berubah. Dia lihat ke arah wanita tadi pergi. Langsung paham kalau kita dengar semua omongannya. Mukanya jadi campur aduk antara takut, marah, benci. Sama nyesel. Puas sekarang, kalian berdua sampah yang udah hancurin hidupku. Sylvia Harper, kamu nyuri peranku. Hidupmu nggak bakal berakhir baik. Sylvia natap dia. Ada rasa kasihan di matanya. Nasibku gimana bukan urusanmu. Daripada di sini nyumpah-nyumpah, mending buruan ke rumah sakit buat tes kesehatan. Kata-kata itu benar-benar nusuk titik lemah Bianca. Dia teriak histeris. Rasa takutnya berubah jadi amarah. Apa hakmu natap aku kayak gitu? Kamu cuma pengemis yang mungutin sisa-sisaku.
Sylvia, kamu pencuri yang udah ngambil seluruh hidupku. Kamu bakal kena karma, aku bilang dengan dingin. Bianca Snow, kalau kamu beneran percaya dapat peran itu di kehidupan lalu karena kemampuanmu sendiri. Aku cuma bisa ketawa. Dia ngepel tangan, ngeretakin gigi. Terus kenapa aku tetap aktris itu? Serena Night itu punyaku, punya kamu, Felix, brengsek. Berani-beraninya kamu giniin aku. Kamu pantes mati kebakar kayak di kehidupan lalu. Aku nggak marah, malah jawab santai. Aku udah pernah mati sekali kok. Serangan kata-kata ini nggak ngaruh sama sekali. Tapi kamu, Nona Snow, bener-bener bikin aku kaget. Di kehidupan lalu, kamu akting jadi cewek polos dan terhormat. Nolak adegan ciuman atau ranjang. Tapi di hidup yang sekarang, demi kariermu, kamu malah nyari kakek-kakek mesum yang dulu kamu benci banget. Nyari gula dadi sih satu hal, tapi kamu malah dapet yang punya penyakit kelamin. Bianca Snow, sebego apa sih kamu dengan IQ segini? Masih mimpi mau masuk industri hiburan? Mending nyerah aja dari sekarang. Cuci muka terus tidur sana. Tiba-tiba aku ingat sesuatu dan nambahin, oh iya, bukannya dulu kamu sumpah kalau uang itu nggak ada artinya. Kalau hidupmu yang dulu itu nggak berharga, terus ngapain sekarang jadi pelakor suami orang? Gimana rasanya jilat ludah sendiri? Bianca makin gila, mukanya contorted. Matanya kayak mau keluar. Kalian semua, tiba-tiba ada teriakan yang motong omongannya. Itu kayaknya Sylvia Harper. Beneran dia? Cepet? Minta tanda tangan. Cepetan? Foto bareng dia. Beberapa cewek nyerbu, ngerumunin bilik kita. Makin banyak orang yang sadar dan kumpul. Suara Bianca yang hancur dan histeris kedengeran. Emangnya kenapa sih? Dia cuma aktris doang. Gayanya kayak nggak ada orang terkenal lain aja. Pergi-pergi kalian nginjek aku. Dia nengok ke arah kita. Felix, Sylvia, kalian berdua sampah beneran. Mending ke neraka aja deh. Terus orang-orang mulai bisik-bisik. Siapa sih cewek ini nggak kenal gua? Palingan juga cewek gila. Kelihatan sinting banget sumpah. Bianca langsung muter badan sambil teriak. Siapa yang gila? Kalian yang gila, sekeluarga kalian gila. Semua tahu nggak kalian tahu nggak gue siapa? Gue Bianca Snow, aktris terbaik Golden Horse. Siapa sih Sylvia Harper? Di kehidupan sebelumnya, Pah debut. Dia tuh cuma tukang angkut pupuk kandang di pojokan gunung. Sering banget angkut kotoran Sylvia tuh cuma bocah kampung. Itu sifat aslinya. Kalian semua udah ditipu sama dia. Tiba-tiba ada fans yang marah terus ngebales. Manggil dia bocah kampung juga. Sylvia tuh cantik banget kayak bidadari. Lihat deh diri lo. Sehelai rambutnya aja lo nggak level. Lo beneran cewek gila ya. Sylvia itu awan di langit. Nah lo cuma lumpur di tanah. Nggak deng. Lo tuh cuma belatung di tumpukan kotoran mental Bianca. Langsung kena mental alias hancur parah. Siapa yang belatung? Coba ngomong sekali lagi. Gua hancurin keluarga lo dasar. Gua hajar lo sampai mati. Dia langsung nerjang ke kerumunan. Tapi nggak ada yang takut dan malah didorong balik. Habis hari itu, gue nggak pernah lihat Bianca Snow lagi. Katanya sih dia sakit parah terus balik ke kampung. Kayaknya sih kena sial terus ketularan penyakit gitu deh. Gue bener-bener lupain dia dan fokus kuliah. Pas weekend, gue magang di perusahaan bokap gue. Persiapan buat nerusin bisnis keluarga. Gue pengen nebus kesalahan ke orang tua gue di kehidupan sebelumnya. Biar mereka bisa pensiun dini dan nikmatin hidup. Sementara itu, Sylvia makin terkenal, beneran rookie yang gila banget performanya. Dia dapat banyak banget penghargaan akting sampai tangannya pegel. Padahal umurnya belum genap 20 tahun. Tapi dia udah masuk nominasi aktris terbaik. Nyokap gue ngefans banget sama dia. Beliau sering godain gue. Nah, kenapa nggak deketin Sylvia aja? Gak bakal tahu kalau nggak dicoba. Siapa tahu mimpi kamu jadi kenyataan. Mama nggak paham. Anak muda zaman sekarang tuh malas pacaran. Anjing aja, ogah pacaran. Yang jelas, Sylvia tuh sama kayak gue, cuma pengen fokus karir. Mimpinya pengen menang Oscar. Dan gue pengen masuk daftar Forbes. Kita berdua mikir kalau masing-masing cuma omong gede doang. Tapi ya sudahlah, orang tanpa mimpi itu cuma mayat hidup. Siapa tahu kan, suatu saat mimpi beneran jadi nyata. Kita berdua pun fokus sama karir masing-masing. Dan mutusin buat mungkin nikah pas kita berdua udah berhasil capai goals kita. Tamat deh. Makasih udah nyimak ya.